Kan kekhawatiran ini kan pernah terungkap dalam Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah ayat 133. Di situ ketika Nabi Yakub sudah itu mulai dari senja usianya khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Kuntum syuhada il hadar yang tibalnu ora dibani mata abdul Nabi. Ketika Nabi Yakub usianya sudah tua, kemudian dia khawatir terhadap anak-anak yang berkumpul dengan anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Para pemirsa kasih juga pemirsa TV juga pemirsa itu, alhamdulillah kembali di hari ini dan kami hadir tentunya di acara Bobotoh Silaturahmi Al-Huda TV. Di hari ini alhamdulillah ada narasumber yang mungkin akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Amin. Di sini kan harus memang tidak terlalu membahas kasih, meskipun juga Bobotoh. Saya akan lebih membahas tentang agama karena itu kasih bahasa media-media tapi nanti ya sedikit ada untuk kasih. Nah, baik Pak Ustadz, hari ini temanya adalah mengawal generasi muda di saat ini. Mengawal yang mana generasi muda saat ini tentunya mulai dari anak SMP, SMA. Mengawal apa? Mengawal akhlaknya atau mengawal apa? Anda pengawal presiden ya, pengawal menteri, pengawal mana ya? Kan anak muda sekarang pun harus dikawal. Nah, itu apa? Pak Ustadz UAS ya. Kayak belum dari segala kan di situ ada UAS, Ustadz Agus Somad. Ayah UAS, Ustadz Agus Yabi. UAS itu mau. Ustadz Agus Somad ayah di kampus. Dan di sini ada Ustadz UAS. Sedikit mau cerita orang di sini naranya kan hari UAS misalnya hari mau UAS. Mau bangun buas itu, kenapa Ustadz buas gitu? Kenapa Ustadz itu so dakwahnya seorang mau cuma gitu? Kalau soalnya Ustadz buas jarang. Jadi sebenarnya kan karena kebiasaan di media itu orang jadi pantas-pantas. Selama yang panjang boleh ngasih boleh jadi pantas sama orang yang mungkin yang suka ke saya gitu. Jadi ini aja katanya bilang mudah disingkat aja UAS. Kalau UAS mah Ustadz Abdul Somad, kalau UAS mah singkatan nama jadi. Yang penting UAS mau jadi doa nama itu bagus. Jadi UAS dalam arti kebenaran, berarti dalam kebenaran ya. Singkatan. Burhanuddin Nasironi, jadi bukan UAS namanya. Supaya gampang aja. Ya. Jadi lebih dekat sehingga Agus Jabrik singkat TKJ. Kang Aji gitu. Gitu kan. Alhamdulillah. Termasuk salah satunya manajer ini direktur Al-Huda TV yang suka promosi buat. Siapa yang lawannya? Iya, Pak Haji. Kenapa mereka nggak ikut? Ya, nanti season ada season lagi. Ini udah kameramennya nih lagi pada siap ya. Tapi Pak Ustadz Buas ini sebelum saya bincang-bincang ini ada yang masuk penting ini buat pemirsa Bobotoh versi Al-Huda TV tentunya YouTube yang mau sehat badannya tentunya dengan secara Islam sehatnya yaitu minumlah madu. Madu naon kan ada kan? Ini bisa madu lebih alam bukan. Saya namanya madu naon, madu Al-Huda TV jadi kalau Bobotoh versi Al-Huda TV pemirsanya ingin madu ini tinggal datang saja ke Masjid Al-Huda TV. Ada madu ini. Dan juga yang mau masang seperti sini produk-produk yang dipromosikan di acara Bobotoh Al-Huda TV ini silakan datang aja ke manajemen di sini ya, bisa dipromosikan. Bagus. Ya. Tahu nggak kalau madu itu kan rata-rata manis. Ya. Tidak ada yang pahit. Ada apa itu? Ayah madu pahit. Kan ada nggak mau di madu itu. Jadi kiranya untuk para perempuan, saya untuk para perempuan mau nanya ibu-ibu, mau di madu atau mau apa? Ya itu nggak bahas madu atau nggak bahas kita masalah generasi kita. Gitu. Tapi ada generasi kan dari saat ini minum madu insya Allah
harus harus sehat, jadi sehat jasmani rohani. Ya, tahu bahwa Persib nonton bola itu mau apa. Ya coba Pak Ustadz langsung olah Kayomi Madu tadi ada. Yang penting mah butuh Madu datang ya. Yang butuh Madu datang ke Auda TV, yang mau dipromosikan seperti Madu ini juga datang ke manajemen jalan. Silahkan kita ngeroyah ini nanti ada nomor WA-nya. Ya, Ustadz coba lanjut yang tadi kita. Jadi urgensinya ya kita mengawal generasi muda itu. Kalau saat ini kalau kita lihat kebanyakan mungkin dari generasi muda kalau darahnya masih merah, kuman, kadang-kadang memang sulit diatur juga. Nah makanya jangan sampai yang masih ambisius, yang masih membara ini dia berkeliaran dengan bebas. Nah artinya harus kita kawal. Kenapa kita harus kawal? Karena Subhanul Yaum Rijalul Ghadab, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari yang akan datang. Kalau generasinya hancur, patah-patah, lemah, leles, mau masa depan bagaimana negara hancur agama ini, maka perlu dikawal. Kenapa perlu dikawal? Karena kita miris juga, kasusnya banyak kalau terlihat di media sosial. Banyak anak muda banyak. Ada anak muda yang punten ya, narkoba salah satunya, ada lagi yang punya anak sekormersi, banyak sekali. Itu kan satu hal yang memprihatinkan. Seandainya generasi mudanya seperti itu, ya kita mau diapain negara kita yang luas seperti hancur, itu. Agama Islam siapa yang mau memegang, yang mau meneruskan syiar. Maka jadi pentingnya mencetak anak-anak muda di kacamata Islam. Betul, jadi sangat kacamata Islam. Kita moto audit Pak, kacamata. Kacamata Bapak. Ya, kekhawatiran ini kan pernah terungkap di dalam Al-Qur'an itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Di situ ketika Nabi Yakub sudah mulai dari senja usianya, khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Kuntum syuhada id hadara yaqubal maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub usianya sudah tua, kemudian dia khawatir terhadap anak-anaknya, maka dikumpulkan anak-anak itu semuanya dipanggil. Pada misalnya kumpul. Apa yang ingin dikatakan oleh Nabi Yakub setelah kumpul ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku, kata Nabi Yakub. Karena dia merasa sudah sakit-sakitan, usianya sudah senja, berarti sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka ingin meyakinkan generasi penerusnya ini akan seperti apa. Itu ayat itu relevan. Jadi kekhawatiran kita juga dengan fenomena keadaan yang sekarang ini, generasi muda saat ini, terutama yang sangat berusaha mungkin kalau kita salah dalam menggunakan gadget, media sosial, HP, ya. Karena di situ semua bisa. Ada yang muka HP tadi, aduh, ingatnya pas muka HP, ayo ritual. Makanya acara Al-Huda TV ini, nah, dia lain, kalau bisa mah 50.000 konten masuk di YouTube. Emang kalau itu artinya kan bikin konten itu artinya arahnya ke sana. Betul, jadi harus support dari Boboto, dari pemerintah. Salah satu lah gitu kan. Salah satunya no produk ini. Ya tahu gampang. Kan Al-Huda TV kan ada ini, ada direkturnya insya Allah. Jadi seperti itu ya, anak muda harus dikawal. Peran orang tua gimana peran orang tua? Oh betul, dari peran orang tua itu penting sekali. Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, didiklah anak-anak, maksud yang mendidik itu siapa kalau bukan orang tua? Dengan 3 perkara. Ajarkan anak kita ini mencintai Rasul. Jadi kita ini harus cinta, harus punya idola Nabi Muhammad. Nah itu tanamkan semenjak dini. Jangan sampai bolehlah mengidolakan selain Nabi. Tapi yang utama itu dari kecil harus mengidolakan Nabi terlebih dahulu. Bolehlah mengidolakan musisi, olahragawan, jangan berlebihan. Ya, tidak boleh melebihi daripada idola kepada Nabi. Uswatun hasanah kita umat Islam ya Nabi. Itu harus dididik sejak TK cinta Nabi. Makanya jangan sampai ketika sudah terlanjur baru dikenalkan. Sudah bobrok dikenal agak susah juga. Kalau dari polos kemudian kita masukkan, maka adibu Allah dan pembitalan histori, didiklah anak kita itu dan 3 perkara. Pertama tadi hobi Nabi, ajarkan mencintai Nabi. Artinya kita kenalkan bahwa Nabi itu seorang yang gagah, awaknya luar biasa, penyayang, penyantun,
sopan santun ramah, itu diajarkan. Maka setelah tertanam dari kecil, insya Allah nanti akan terjaga kesananya. Jadi harus cinta dulu ya, sebetulnya cinta dulu ke Islamnya, cinta dulu ke Allah, cinta dulu ke Nabi. Itu rasa cinta itu kadang-kadang itu kalau saya pribadi udah sedikit susah juga nih, diajarkan harus dulu. Nah, jadi kan awalnya orang yang karena tiap sholatnya kan kita Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ya, orang cinta itu kadang-kadang berawal dari tidak suka dulu. Kalau orang kecil kan dia belum mengenal, makanya kita kenalkan. Nah kalau sudah dewasa, bukan berarti tidak mengenal, sudah mengenal, tapi dia tidak sampai pengetahuannya kepada Nabi. Contohnya misalnya ada anak remaja yang usianya sudah 17 tahun, dia tidak pernah belajar agama, dan itu sudah terlewat berarti. Harusnya dari kecil, nah itu sudah terlewat. Maka kita mengarahkan anak pun otomatis tadinya dari tidak suka, kan sudah tahu ada Nabi Muhammad, tapi tadinya dia lebih suka kepada yang lain, misalnya Michael Jackson atau lain, terlupakan idolanya sendiri. Nah makanya kadang-kadang menariknya itu berawal dari tidak suka dulu, kemudian diberikan rangsangan-rangsangan sugesti, mulai dari terpaksa ya tuh ke masjid. Di masjid itu akan dibicarakan tentang Nabi Muhammad, terpaksa dulu. Nah itu abinya sok sholat subuh ke masjid barang itu kan kalau anak muda dia asa subuh emang subuh gitu ya, masuk harosong budak-budak teh aki-aki yang pun ngelajar-ajar anu ada neta untuk serpu anu sholat eta anu serpu terus anu komat sampai anu jadi imam lagi sepuh eta sampai salah wae teh betul ya salah wae aduh terus serpu mas saya bilang al-fatihah lupa. Nah, pokoknya budak orang ada di daripada abdi kapain di sini kita kabur kan. Betul, itu kan salah satu kan itu keprihatinan kita. Jadi prihatin kita ini sebagai yang peduli misalnya. Oh, kenapa di masjid-masjid itu banyaknya orang tua? Generasi mudanya kemana kan? Siapa yang akan melanjutkan? Maka itulah kita perlu mengawal yang namanya generasi muda ini. Jadi ingat kena lagu dulu sumbangnya. Nah, puna di masjid loba nu kolot. Nah, di kolot loba di masjid. Terus sumbang kan kalian kan. Yang ngajak ke pisah. Ada enggak bisa. Kali ini sekali gua. Ya nah puna nu kolot. Loba di masjid loba nu kolot. Nah, kalau nu kolot loba di masjid. Gitulah orang pabrik kieu jadi teh gara-gara. Beda eta nu kolot mah. Erek kancang mau teh eta. Sekarang teh kadang-kadang prihatin, makanya itu kenapa kita temanya sekarang mengawal itu. Ya. Bagaimana supaya masjid-masjid ini penuh dengan generasi muda. Ya. Jadi intinya mungkin dari generasi ini muda nih segala macam generasi kurang kawa kus ramah. Ya betul. Ini bapaknya kawa yang anak muda teh. Kawa aku ahli masjid. Bapak-bapak yang kena agama kiat kawa anak muda gitu. Terus para ustadz yang mengawal. Betul. Dengan cara apa mengawalnya? Lain awal dia presiden yang mengawal dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karang taruna anak muda itu dirangkul sama orang-orang masjid. Ayo orang sholat berjamaah minimal seminggu sekali ngadain pengajian. Lu jujurnya di kampus abdi di daerah abdi RW 08 kampus yang ngulam abdi teh abdi nuju rambut gondrong sampai panjang ya bikin ikatan rambutnya mesti dalam munawar yang orang abdi jajan naon kita digain artinya kenapa anak muda sekarang nggak lagi bikin ikatan rambutnya masjid gitu nyanyi tadi di awal nyanyi rumahnya foto lah ya oh gitu Guntar, nah itu mah dulu sumpah gitu. Nah hari ini mah oh kita nah kuna ono kolot loba di masjid nah ono di masjid loba nu kolot kamarana tuh babarana peda eta nu ngorana nah eta orang katanya itu prihatin orang miris lah sebab kan ayeuna kecil kan Gus, jadi masjid itu salah satu tempat yang masih sangat relevan untuk menimba ilmu, untuk pergaulan yang baik. Harus fungsikan. Sebetulnya gini mungkinnya itu bisa nyalahkan anak-anak muda yang sekarang nakal dan alat yang kurang baik. Kalau kita mau berjuang dan siap sebetulnya
mau kerja keras kita harus pendekatan dengan mereka. Pendekatan secara ideologis ini gitu kan. Banyak yang misalkan di daerahnya suka minum-minum mabok-mabok, ya didekatin dengan baik-baik lah, entong dicemoohkan. Kadang-kadang ngajakkan salah ngajaknya salah beda. Ngajakkan itu sekian nabi kan dia. Ya itu kan fakta kita membuktikan. Jadi memang tapi tidak semuanya. Ada juga yang berprestasi. Tidak semua ya. Yang sudah berprestasi internasional, salah satunya yang apa yang kemarin itu di Got Talent apa? Ya itu kan pengemudi yang bagus juga. Bagus. Itu dalam bidang seni budaya. Ya, makanya dalam konsep Islam yang saya sampaikan tadi ya Gus, kita ini jangan sampai lengah. Artinya lalai terhadap generasi muda dari kecil kita duduk. Apalagi kalau kita berbicara dalam Islam, ketika ingin mengorientasikan atau memprospek anak kita menjadi anak yang baik itu ada kewajiban qabla wiladah. Kewajiban qabla wiladah itu kewajiban yang kita belum nikah, tapi sudah ada kewajiban agar anak kita baik itu menjaga diri kita, terbebas dari hal-hal yang batil, minuman keras, mudah. Itu salah satu usaha kita. Kemudian setelah itu kita mau menikah, kita berusaha mencari calon ibu itu yang baik. Setelah itu, wah dijaga terus dari makanannya, berdoa, ini ada kewajiban. Nah, yang tadi setelah kata Nabi ajarkan membaca apa nanti teh mencintai Nabi, artinya dikenalkan bahwa Nabi Muhammad itu figurnya karismatik, pemimpin dunia, politikus ulung, akhlaknya luar biasa, suka anak yatim. Kemudian ajarkan pula membaca Al-Quran. Nah, begitulah kontroversi pemirsa Al-Huda TV juga pemirsa YouTube perbincangan kita di acara Foto Silaturahmi dengan Ustadz Buas. Mungkin kita harus akhiri dulu ya, nanti kita bisa ketemu lagi. Penasaran ya, biar penasaran dan mungkin yang salahnya dari kami sendiri ya dari perbincangan ini. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi semua ya. Konten ini bermanfaat bagi semua untuk mendidik akhlak yang lebih baik lagi. Terutama hostnya yang harus lebih baik lagi. Soalnya contohnya gitu. Kang Agus Jabrik dan Ustadz Buas harus pamit. Ada kepala yang mengatakan kalau harus nunggu di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita ngintip yang salah. Salah dorakan. Kalau ada sumber ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.